Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel YouTube saya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai materi pada bab 1 buku Filsafat Pendidikan. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sherlina Dwi Asri dengan NPM A1M020034, kelas 6B, Prodi Pendidikan IPA. Baik, teman-teman, tanpa berbasa-basi, yuk kita simak materi berikut ini. Adapun judul materi bab 1 buku Filsafat Pendidikan adalah Mengenal Filsafat dan Filsafat Pendidikan, dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Jadi, apa sih yang akan dibahas pada bab ini? Yang akan dibahas yang pertama adalah apakah filsafat itu dan bagaimana definisinya. Yang kedua, apa itu filsafat pendidikan? Yang ketiga, apa yang menjadi persoalan filsafat? Yang keempat, bagaimana berpikir kefilsafatan? Yang kelima, apa saja yang menjadi cabang filsafat? Baik, kita masuk kepada materi yang pertama, apakah filsafat itu dan bagaimana definisinya? Yang pertama, dari segi semantik, filsafat berasal dari bahasa Arab falsafah yang berasal dari bahasa Yunani philosophia. Kata philos berarti cinta, suka, loving, dan sophia berarti pengetahuan, hikmah atau wisdom. Di sini, philosophia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Maksudnya, setiap orang yang berfilsafat diharapkan menjadi seseorang yang bijaksana. Yang kedua, dari segi praktis. Dari segi praktis, filsafat berarti alam pikiran atau olah berpikir. Berfilsafat artinya berpikir atau olah pikir. Jadi, berfilsafat dapat diartikan bahwa berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Kita lanjut ke materi selanjutnya, apa itu filsafat pendidikan? Di sini saya mengambil contoh menurut ahli. Yang pertama ada paham idealisme dari Plato, David Hume, Hegel, Immanuel Kant, dan Al-Ghazali, yang berpendapat bahwa hakikat kenyataan dunia adalah ide yang sifatnya rohani atau inteligensi. Yang kedua, realisme dari Aristoteles, Galileo, William McQueen, Francis Bacon, John Stuart Mill, dan John Locke. Aliran ini memandang realitas secara dualitas. Realisme membagi hakikat realitas terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Jadi, makna dari filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat akan menentukan mau dibawa kemana siswa kita. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke pencapaian tujuan pendidikan. Di sini ada suatu poin-poin. Yang pertama, A, ontologi dan pendidikan, yang terbagi dari teologi, kosmologi, dan manusia. Teologi artinya pendidikan akan selalu mempertimbangkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, kosmologi. Kosmologi akan mengisi kepribadian manusia dengan realita fisik. Yang ketiga, manusia. Pendidikan dalam arti luas adalah usaha membantu manusia merealisasikan dirinya dan memanusiakan manusia. B, ada epistemologi dan pendidikan. Epistemologi diperlukan dalam penyusunan kurikulum di dalam pendidikan. Yang C, ada aksiologi dan pendidikan. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas nilai baik dan buruk serta indah dan jelek. Brubacher tahun 1950 mengelompokkan filsafat pendidikan pada dua kelompok besar, yaitu filsafat pendidikan konservatif
konservatif dan filsafat pendidikan progresif. Adapun yang poin pertama, filsafat pendidikan konservatif didasari oleh filsafat idealisme, realisme, humanisme rasional, dan supernaturalisme atau realisme religius. Yang kedua, filsafat pendidikan progresif. Filsafat pendidikan progresif didukung oleh filsafat pragmatisme dari John Dewey dan romantik naturalis dan dari Rousseau. Filsafat tersebut telah melahirkan filsafat pendidikan, esensialisme, perennialisme, dan sebagainya. Filsafat pendidikan perennialisme yang didukung oleh idealisme, filsafat pendidikan esensialisme yang didukung oleh idealisme dan realisme, filsafat pendidikan progresivisme yang didukung oleh filsafat pragmatisme, dan filsafat pendidikan rekonstruksionisme yang didukung oleh filsafat pragmatisme sebagai lanjutan dari filsafat progresivisme. Baiklah, kita lanjut kepada materi apa yang menjadi persoalan dalam filsafat. Persoalan dalam filsafat ini memiliki ciri-ciri. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Persoalan dalam filsafat ini bersifat umum. Persoalan kefilsafatan tidak bersangkutan dengan objek-objek. Yang kedua, persoalan dalam filsafat tidak menyangkut fakta. Yang artinya, persoalan filsafat ini bersifat spekulatif atau tidak merupakan suatu yang fakta. Yang ketiga, bersangkutan dengan nilai-nilai. Yang keempat, bersifat kritis. Persoalan dalam filsafat ini dapat kita analisis secara kritis terhadap konsep-konsep. Yang kelima, bersifat sinoptik. Persoalan filsafat bersifat sinoptik, mencakup struktur kenyataan secara keseluruhan. Yang kelima ada bersifat implikatif atau membutuhkan jawaban. Baik, kita lanjut ya. Bagaimana berpikir kefilsafatan? Bagaimana sih cara kita berpikir secara filsafat? Berpikir secara kefilsafatan sudah pasti berpikir secara menyeluruh dan sistematis. Karena berpikir adalah kegiatan menghubungkan pengetahuan atau mengelola informasi yang kita terima. Pemikiran keilmuan adalah pemikiran yang sungguh-sungguh. Jadi, dalam berpikir kefilsafatan, kita harus berpikir secara sungguh-sungguh, tidak boleh kita berpikir main-main. Kita boleh berspekulatif, tetapi harus ada dasar yang mendasarinya. Selanjutnya, berpikir keilmuan atau berpikir sungguh-sungguh adalah cara berpikir yang didisiplinkan dan diarahkan kepada ilmu pengetahuan. Selanjutnya, apa saja sih yang menjadi cabang filsafat itu? Jadi, cabang filsafat ini dibagi menjadi 3, yaitu metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, metafisika. Istilah metafisika berasal dari bahasa Yunani metalapisika, yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada di balik atau di belakang benda-benda fisik. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme, yang artinya pengetahuan, dan logos teori. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, dan metode. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempersoalkan penilaian atau yang berhubungan dengan nilai guna. Menurut Scaler, 2 bidang yang paling populer terkait penilaian yaitu tingkah laku dan keadaan atau tampilan fisik. Sehingga aksiologi dibagi menjadi 2 jenis yaitu etika dan estetis.
Yang pertama ada etika. Etika adalah bagian filsafat yang mempersoalkan penilaian atas perbuatan manusia dari sudut baik dan buruk. Etika dalam bahasa Yunani berasal dari ethos, kebiasaan, habit, atau custom. Yang kedua ada estetika. Secara umum, estetika disebut sebagai kajian filsafat mengenai apa yang membuat rasa senang, puas yang dinikmati seseorang ketika mengamati suatu benda estetis. Menurut Surajio 2015. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video dari saya. Sebelum saya tutup, silahkan teman-teman cek link di bawah ini untuk mengetahui soal-soal evaluasi yang telah saya buat. Baik, cukup sekian penjelasan materi bab 1 buku Filsafat Pendidikan dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.